Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini bocoran dari Tempo bahwa Tempo tolak tawaran kontrak miliaran rupiah ya untuk memoles citra Jokowi dan tak beritakan Fufu Fafa. Wah, ngeri-ngeri sedap ini begitu kan. Artinya apa? Sudah mulai ada permainan-permainan terselubung di dalamnya. Untunglah ya iman Tempo ini sangat kuat sekali. Bayangkan kalau Tempo ini bisa dibeli dengan miliaran rupiah, tidak menayangkan Fufu Fafa, tidak lalu kemudian memoles seorang Jokowi, keberhasilan dan sebagainya. Wassalam begitu kan. Karena rujukan sekarang ini media-media besar yaitu adalah Tempo begitu. Saya kira yang kita lihat adalah kenapa seseorang itu, seorang pemimpin, kalau kinerjanya baik, maka itu akan dianggap masyarakatnya dianggap baik, begitu kan? Jadi begitu pula sebaliknya, kalau hanya omon-omon dan banyak janji, begitu pula sebaliknya sebagai bentuk perlawanan dari masyarakat. Ya, salah satunya walaupun dilengsarkan tidak dihormati di situ. Maka dengan adanya seperti ini kita lihat saja bahwa cuplikan dari Tempo ini begitu sangat-sangat ngeri sedap. Coba kita lihat saja ya cuplikan dari Tempo seperti ini. Buka-bukaan aja ya. Yeah. Gue juga dapat informasi dari salah satu direktur di Tempo dan memang kita dapat tawaran itu gitu loh. Yeah. Tapi Tempo menolak. Itulah tadi cuplikan dari Tempo. Saya kira orang akan melihat begitu kan dan bahkan membaca gerak-gerik dari seorang Jokowi sejak awal. Jangan-jangan di periode pertama banyak para buzzer dikerahkan. Jangan-jangan di periode kedua begitu kan? Karena para buzzer-buzzer di situ adalah banyak yang kecewa kepada seorang Jokowi, makanya satu persatu mulai pudar. Ada sisi positif dan negatifnya juga. Ya, kenapa? Bisa saja Prabowo menang begitu kan. Kalau seorang Jokowi tetap mempertahankan legitimasi seperti ini, maka yang menjadi kekuasaan terbesar di situ adalah PDIP. Nah, inilah banyak orang salah satunya tidak suka PDIP, salah satunya begitu kan. Ada orang yang kemudian suka pada PDIP. Tapi kita ketahuan dengan adanya Jokowi keluar dari zona yang ditentukan oleh PDIP, maka semuanya kocar-kacir. Itu termasuk dari para buzzer-buzzer yang ada. Yang diuntungkan justru Prabowo. Prabowo sejak 2014-2019 ya banyak yang difitnah di situ, termasuk akun Fufu Fafa memfitnah seorang Prabowo ya di tahun 2014-2019 sehingga fitnahan itu banyak tersebar ya di media sosial dan sekarang terbukti Fufu Fafa diungkit kembali. Kita lihat saja realitasnya bahwa seorang Jokowi untuk memoles dirinya sampai sekarang begitu kan. Banyak orang yang kecewa juga. Jadi tidak heran ketika ada orang yang mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang kemudian untuk memoles citra yang baik, masuk gorong-gorong diliput, makan di tengah sawah diliput, makan di pinggir jalan diliput, semuanya diliput. Nah, pada kenyataan media-media ekstrem ya yang kemudian kita lihat ya banyak orang yang terkecoh ya dengan logat atau karakter dari seorang Jokowi. Padahal oposisi sudah mengingatkan tahun 2014. Tapi ya bagaimana lagi begitu kan. Coba kita baca ini. Tempo tolak tawaran kontrak miliaran rupiah memoles citra Jokowi dan tak beritakan Fufu Fafa. Sekitar 2 pekan menjelang Presiden Jokowi atau Joko Widodo lengser, berbagai sanjung pujian menggempur di media sosial X di Twitter. Berbagai tagar kampanye keberhasilan Jokowi pun ikut bergaung ya di X. Salah satunya terima kasih Jokowi sejak 1 hingga 10 Oktober 2024. Tagar itulah diunggah lebih dari 100.000 kali. Hashtag lainnya yang digunakan yakni kerja nyata seorang Jokowi hampir 4.400 kali dimainkan. Gempuran tagar itu dinaikkan volume engagement atau audien yang membicarakan pencitraan Jokowi di X sebanyak 113 juta. Adapun total volume engagement 4 media sosial yakni X, Facebook, TikTok, YouTube menurut hitungan Drone Emprit lebih dari 140 juta kali ya oleh 2.892 akun yang sebagian anonim. Bayangkan 2.000 akun begitu kan. Kita lihat saja untuk memoles citra yang baik. Jangan-jangan tidak hanya dengan menggerakkan para buzzer, tidak hanya menggerakkan media-media ekstrim, tidak hanya itu, mungkin salah satunya akan menggerakkan mereka lembaga survei. Ya bisa saja begitu kan.
Karena kepuasan dari seorang Jokowi padahal ada perlawanan-perlawanan dari masyarakat. Dari lembaga survei itu hampir kalau nggak salah begitu kan ya, hampir 60%, 70% yang kemudian kepuasan kinerja seorang Jokowi. Pertanyaannya masyarakat yang mana? Padahal di media sosial, kalau kita berbicara di media sosial, banyak yang tidak puas terhadap kinerja seorang Jokowi dan banyak yang kecewa. Secara tidak langsung dan secara naluri begitu kan ya. Ya, kalau dari mana data itu muncul? Nah, inilah yang kemudian salah satu yang menjadi indikator kita karena sudah Tempo membongkar habis-habisan bagaimana gerak-gerik permainan-permainan seorang Jokowi sehingga untuk memoles dirinya harus bayar miliaran. Kita lihat begitu kan ya, pada kemarin di IKN yang diundang di situ siapa? Influencer, bukan tokoh adat. Influencer diundang, banyak storynya Raffi Ahmad, Atta yang lain begitu kan ya, yang kemudian di situ lalu kemudian banyak buat story di YouTube-nya dan sebagainya, sehingga dampaknya perlawanan masyarakat, ini biasa aja begitu. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Ya inilah dunia politik hari ini. Coba kita baca lagi. Kampanye citra baik Jokowi di media sosial turut ya disokong akun-akun milik pemerintah serta relawan. Ketua Umum Projo ya sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengakui mengerahkan anak buahnya di kementerian maupun Projo membanjiri media sosial dengan narasi itu. Kampanye memoles citra seorang Jokowi ya oleh relawan di media sosial makin masif setelah mereka mengadakan rapat di kantor pusat Projo di kantor Rabu ya Jakarta 9 Oktober 2024. Rapat yang dipimpin Koordinator Nasional Duta Jokowi, juga tenaga ahli utama bidang komunikasi politik kantor staf presiden, Johannes Joko itu mendesain orkestrasi pencitraan di media sosial. Rencana menggunakan klaim keberhasilan seorang Jokowi muncul dalam rapat kabinet terakhir di kota-kota Nusantara, Kalimantan Timur. Bahkan ya tegas tugas pencitraan diserahkan kepada para kantor komunikasi kepresiden Hasan Nasbi 2 pekan setelah instruksi Jokowi terbit. Catatan peserta rapat yang oleh Tempo menyebutkan pertemuan di Hotel Mandarin yang membahas setidaknya 3 hal. Pertama adalah narasi kampanye keberhasilan Jokowi. 2 pejabat eselon 2 di sebuah kementerian bercerita. Hasan Nasbi meminta bagian humas kementerian, lembaga dan BUMN berfokus pada pencitraan dari seorang Jokowi. Lantas pertanyaannya sekarang, apakah kita begitu kan ya sebagai masyarakat Indonesia yang sudah tahu-tahu kelakuan-kelakuan apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi, apakah kita percaya? Saya kira tidak begitu percaya. Ngapain begitu kan ya? Ngapain kita harus percaya itu? Nah, nampaknya dengan adanya seperti ini masyarakat kita tahu bahwa ya rasionalitas masyarakat lah banyak yang kecewa begitu kan. Semuanya digerakkan, media digerakkan, buzzer digerakkan. Bahkan seharusnya di kementerian itu independen malah memberitakan kesuksesan dari seorang Jokowi. Nah, inilah yang tersandra kepada seorang Prabowo yang nantinya begitu kan. Hanya memulis pencitraan sana sini di media sosial. Tapi ya kita lihat saja kinerjanya mungkin hampir mirip lah dengan seorang Jokowi. Ya kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini kita amati begitu kan ya, nampaknya Prabowo ini ya pasti terjebak dengan hal-hal kayak begituan ya. Kita tunggu saja begitu, apalagi sebentar lagi kan Gibran juga dilantik di situ begitu. Dan yang kemudian menjadi menarik di situ adalah Tempo menolak. Tempo juga mendapatkan tawaran kontrak miliaran rupiah dengan Kementerian Komunikasi, namun tawaran itu ditolak karena melanggar kode etik. Seharusnya ada garis api dan pembatasan yang tegas antara iklan dan berita. Demikian sejumlah media menerima tawaran tersebut. Seorang petinggi asosiasi media bercerita, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya Prabu Revolusi mengawasi media massa yang mendapatkan kontrak. Narasumber yang sama bercerita, Prabu mengingatkan media yang menekankan kontrak untuk tak membuat berita miring tentang seorang Jokowi. Dilarang memberitakan fufu-fafa. Nah, salah satu topik yang dilarang adalah akun fufu-fafa yang ditengah milik anak Jokowi sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Akun di forum diskusi itu menyerang Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2014-2019. Belakangan warganet mengungkapkan peran Jokowi dalam aktivitas akun fufu-fafa. Gibran sudah membantah akun itu. Ya kita lihat saja kalau sudah dibongkar habis-habisan seperti itu, ya kita tidak bisa mengelak lagi begitu kan. Artinya apa? Ya kita Kominfo harus libatkan, ya pihak-pihak tertentu dilibatkan untuk
menemukan titik temu. Kalau itu memang ingin berjuang seperti itu, menemukan siapa pemilik akun itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.